Oke, berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan HYSYS untuk jenis reaktor kinetik. Nah, jenis reaktor kinetik ini nanti akan terbagi menjadi dua, ya ada CSTR dan ada PFR. Biasanya di sini dimodelkan dalam bentuk tangki, di sini nanti dimodelkan dalam bentuk pipa seperti itu. Karena minggu kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara mensimulasikan reaktor jenis stoichiometry dan equilibrium. Nah, ini adalah lanjutannya seperti itu. Oke. Nah, di reaktor jenis kinetik ini berbeda dengan reaktor jenis stoichiometry ya, karena di sini nanti konversinya itu akan dihitungkan oleh HYSYS berdasarkan data-data kinetikanya seperti itu. Kalau yang di equilibrium kemarin dihitung berdasarkan energi Gibbs-nya, nah di sini nanti dihitung berdasarkan kecepatan laju reaksi yang dinyatakan dengan persamaan Arrhenius seperti itu. Jadi di sini ada jenis CSTR ya. CSTR itu biasanya karena dia bentuknya tangki, default desainnya di HYSYS itu biasanya tingginya itu akan sama dengan 1,5 kali dari diameter. Nah, jadi nanti di sini volume reaktornya nanti itu kita memberikan volumenya berapa, kemudian tingginya berapa atau diameternya berapa. Atau kita berikan tingginya berapa, diameternya berapa, nanti volumenya yang akan dihitungkan oleh HYSYS seperti itu. Nah, untuk PFR ini dimodelkan dalam bentuk reaktor berjenis pipa seperti itu ya. Nah, nanti dia juga memiliki diameter dan panjang. Nah, pressure dropnya nanti di dalam suatu reaktor PFR itu bisa diinputkan secara manual kalau kita tahu pressure dropnya, atau kita membiarkan HYSYS menghitung menggunakan persamaan ergan seperti itu. Jadi yang biasanya digunakan di fluid dispatch ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian seperti jenis reaktor yang sebelumnya, DCSR maupun PFR ini bisa beroperasi dengan dua mode. Yang pertama mode adiabatis dan mode isothermal. Nah, untuk mode adiabatis sendiri nanti kita tidak perlu menginputkan key karena suhu keluaran reaktor itu akan dihitungkan oleh HYSYS berdasarkan konversi dari reaksinya. Sedangkan kalau untuk isothermal kita harus menambahkan key seperti yang sudah kita simulasikan di reaktor stoichiometry maupun reaktor equilibrium. Kemudian kita harus memberikan keluaran dari reaktor tersebut itu suhunya berapa. Nah, ini kita nggak boleh lupa kalau kita mau menggunakan mode isothermal seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di reaktor jenis kinetik ini kita membutuhkan data konstanta dari persamaan Arrhenius. Ada dua, yaitu dari ini A dan energi aktivasinya. A-nya ini adalah frekuensi faktor atau pre-exponential faktor, kemudian EA-nya ini adalah energi aktivasi. Nah, nilai A dan EA ini bisa diperoleh dengan melakukan plotting ya. Melakukan plotting nilai K pada berbagai macam suhu yang seperti kita pelajari di mata kuliah teknik reaksi kimia 1 seperti itu untuk mendapatkan nilai A dan EA. Di data-data ini tersedia banyak di internet. Kalau kita bisa membutuhkan atau kita mencarinya ya, kita bisa menemukan di internet nilai A dan EA-nya di sini. Oke. Nah, hal yang harus kita lakukan yang pertama untuk melakukan simulasi ini, yang pertama adalah kita pilih komponen dulu. Jadi seperti biasa, komponennya dipilih dulu, kemudian kita memilih juga fluid package yang sesuai dengan komponen atau prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus mendapatkan nilai dari data reaksinya, terutama untuk nilai dari A dan EA-nya dari persamaan Arrhenius tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan data itu, kita menginputkan reaksinya. Jadi yang dipilih kalau di reaksi stoichiometry kemarin kan yang dipilih yang conversion ya, conversion stoichiometry atau equilibrium reaktor. Kalau yang ini kita pilih yang kinetic reaction karena kita akan menggunakan reaktor jenis kinetika. Nah, basis unitnya ini jangan lupa, basis unitnya ini untuk nilai rate constant sama basis unitnya itu macam-macam. Rate constant itu kan bisa jadi dia kilomol per liter second, atau mol per liter second, atau kilomol per liter hour. Itu harus kita sesuaikan seperti itu. Kemudian, nah jangan lupa juga di klik to add to FP, karena kalau nggak dilakukan ini nanti kita tidak akan bisa menggunakan set reaksi yang sudah kita definisikan di dalam simulasi yang akan kita buat seperti itu. Oke.
Nah, penggunaan CSTR sendiri, CSTR itu biasanya digunakan untuk fase liquid yang reaksinya homogen. Ya, fase liquid yang reaksinya homogen, kemudian dia memiliki dua aliran produk. Jadi ada produk atas maupun produk bawah, dan itu harus dikasih nama alirannya. Nggak boleh kita hanya mengasih salah satu aja, karena memang harus dikasih, walaupun nanti produk atasnya misalkan nilainya mass rate-nya sama dengan 0, tapi tetap harus kita kasih. Kalau nggak gitu nanti HASIS tidak akan mau menghitungkan seperti itu. Untuk PFR ini biasanya digunakan untuk fase vapor dan untuk reaksi hidrogen seperti itu. Nah, untuk PFR sendiri keluaran produknya ini hanya satu produk. Nah, walaupun pembagiannya seperti ini, CSTR untuk liquid, PFR untuk gas, di HISIS itu kita masih bisa menggunakan CSTR maupun PFR di luar fase ini. Misalkan CSTR kita pergunakan untuk fase gas, tetap dihitungkan oleh HISIS, tapi penggunaannya kurang tepat seperti itu. Maupun PFR juga, jika kita bisa juga gunakan untuk liquid seperti itu. Tapi lebih cocok kita gunakan pakai CSTR seperti itu. Oke. Nah, ini simulasinya. Contohnya kita ingin membuat apa di sini? Kita akan membuat ini reaksi bolak-balik dari esterifikasi metanol ya, esterifikasi metanol seperti itu. Butanol dan menggunakan butanol dan metil asetat seperti itu. Metil asetat dan butanol nanti akan menghasilkan metanol dengan butil asetat seperti itu. Oke, nah di sini feed-nya itu kita punya 100 kmol per hour butil asetat ya. Kemudian kita punya metil asetat 150 kmol. Suhunya sama ya, tekanannya 15 atm. Di mixer, kemudian di sini ada valve untuk menurunkan tekanannya menjadi 5 atm. Kemudian dilakukan di reaktor CSTR, ini reaktornya. Pertama kita simulasikan dengan dua jenis reaktor ya, ada PFR dan CSTR. Nanti kita pakai dulu yang PFR ya. Yang PFR suhu keluarnya itu adalah 305, berarti dia beroperasi secara isotermal, sehingga ada Q yang harus kita tambahkan di sini. Seperti itu. Delta V-nya sama dengan 0, phase reaksinya pada liquid seperti itu. Nah, di sini ini ada reaksinya ya, ada ini persamaan ada Inggrisnya ya, karena di sini reaksinya reaksi bolak-balik, ini ada K forward ya, forward itu reaksi yang ke sini, dan ada KR atau reaksi sebaliknya seperti itu. Nah, nilainya ini nilai A-nya dan ini nilai dari EA-nya. EA-nya ini biasanya nilainya dalam satuan kilojoule per mol seperti itu ya, dalam satuan kilojoule per mol. Nah, ini satuan rate-nya adalah kilomol per meter kubik second seperti itu. Oke. Coba kita simulasikan dulu di HISIS-nya. Oke, di HISIS-nya ini kita punya komponen listnya ini ya. Kita masukkan tadi itu ada metil asetat ya, butil asetat, metanol dan butanol seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke fluid package-nya. Fluid package-nya di sini yang kita pakai adalah fluid package NRTL ya. NRTL, kita pilih pakai NRTL. Kemudian untuk vapor mode-nya kita pakai tank Robinson. Nah, karena kita pakai NRTL di sini, maka kita cek binary coefficient-nya di sini ya. Nah, pastikan punya Anda di sini itu sudah ada angkanya semua. Kalau belum ada, nanti bisa diestimasi pakai Univac LLE, dipilih yang unknown only seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke reaksinya di sini. Ini saya hapus salah satu. Oke, nah di sini set 1. Ini sebenarnya kita tambahkan di sini ya, kita pilih yang jenis kinetik ini. Oke, kita pilih jenis kinetik seperti ini. Oke. Nah, nanti munculnya seperti yang di depan tadi. Oke. Nah, ini saya kembali ke set 1 di sini. Nah, set satunya ini isinya kan reaksi 1 nih. Oke, reaksi 1. Nah, isinya ini. Kita masukkan dulu ke sini komponennya ya, ada metil asetat, butanol, kemudian butil asetat, metanol. Nah, koefisien stoikiometrinya adalah -1, -1, 1, 1. Nah, di sini kita asumsikan reaksinya itu bolak-baliknya adalah orde 1. Kita asumsikan orde 1, maka di sini kita tulis 1, 1, reverse-nya juga ditulis 1, 1, kita asumsikan di sini. Nah, ini karena kita asumsi, nanti kalau Anda ingin menggunakan data kinetika ini, selain menggunakan A sama E-nya, Anda harus bisa cari juga order reaksinya itu reaksi berapa, seperti itu ya. Nah, di sini nanti kemudian dipilih basisnya adalah molar concentration, base komponennya adalah metil asetat,
Nah, sesuai dengan di soal tadi, liquid phase yang diambil. Kemudian basis unitnya kita pakai kilogram mol per meter kubik, rate unitnya adalah kilomol per meter kubik second, sama seperti yang ada di sini tadi ya, kilomol per meter kubik second, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk forward reaction, nah forward reaction ini tadi nih, forward reaction ini, nah ini nilai dari A-nya, nilai dari E-nya. Untuk yang reverse ini nilai A-nya, ini dari E-nya, seperti itu, oke. Nah, di sini kita masukkan ya, ngetiknya itu cukup kalau 10 pangkat 6 itu cuma diketik aja 7,6 E6 gitu misalkan di sini saya praktekkan 7,6 E6 seperti ini ya, ngetiknya kayak gini aja. Oke. Nah, yang di mana namanya? Yang di A-action juga seperti itu ya. Kemudian kita masukkan nilai dari energi aktivasinya, itu satuannya adalah kilojoule per kilomol ya. Di sini ada 71 60 ya, 71960 sama 72670. Oke, ini tadi. Oke ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah oke di sini ya, kalau sudah oke, nah maka ini sudah siap. Nah, nanti jangan lupa kalau tadi misalnya masih ada kuning seperti ini ya, not added to FP, Anda klik add to FP di sini. Oke, add to FP. Nah, kalau sudah, ini saya hapus dulu ya punya saya yang salah tadi. Nah, kalau sudah, kita masuk ke halaman simulasi di sini. Oke, kita masuk ke halaman simulasi. Kita masuk ke halaman simulasi, buat dua aliran ya, buat dua aliran seperti ini. Nah, tadi kan isinya butanol ya, isinya butanol pada suhu berapa tadi? 305 seperti itu, 305. Nah, kemudian pressure-nya itu adalah 15 atm ya, kemudian molar flow-nya adalah 100, isinya itu hanya butanol saja di sini ya. Kemudian yang metil asetat juga seperti itu ya, pada 305 15 atm. Oke, 150. Kemudian komposisinya metil asetatnya di sini 1. Oke, kita mix di sini ya, kita mix di sini. Nah, ini tinggal dikeluarkan aja ya, 1 2, outletnya aliran 2. Oke, kemudian di valve-nya ini, nah nanti setelah Anda masukkan seperti ini, 1, 2, dan 3 seperti ini, Anda pindah ke worksheet, masukkan pressure coralnya menjadi 5 atm seperti itu. Di sini 5 atm, diketik di sini 5 atm kayak gini. Cari 5 atm seperti ini. Oke. Nah, setelah itu masukkan ke dalam reaktor ya, kita ambil reaktor CSTR. Reaktor CSTR itu ada di sini. Nah, reaktor CSTR ini, yang reaktor CSTR ya. Nah, ini kita pilih, kita masukkan ke sini. Klik di tab sini kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian Anda inputkan ya. Inputkan inletnya inlet 3, keluarannya ini saya bilang tadi CSTR itu punya 2 keluaran dan masing-masing harus diisi nama alirannya, nggak boleh ditinggalkan salah satu saja. Oke. Kemudian karena di beroperasi secara isotermal, maka key-nya di sini harus diisi seperti itu. Kemudian parameternya di sini delta P-nya tadi kan diasumsi tidak ada delta P, delta P-nya kita asumsi 0 ya. Kemudian volumenya tadi CSTR volumenya 2 meter kubik ya. Di sini kita inputkan volumenya 2 meter kubik seperti itu di sini. Kemudian kita pindah ke worksheet ya. Pindah ke reaction dulu. Di sini reaction setnya tadi kita pilih yang reaction set 1 seperti itu. Oke. Nah, tadi mungkin di tempat Anda tadi mungkin masih seperti ini ya. Masih seperti ini, ada unknown duty, kita cek keluarnya tadi berapa? 305 ya. 305 kita masukkan 305 di sini. Di aliran 5 atau 4 pilih salah satu ya. 305 ke Kelvin. Nah, ini sudah hijau. Nah, seperti itu. Kita bisa cek di sini. Nah, ternyata kecil, konversinya hanya sebesar 0,2846 seperti itu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan reaksinya itu ada berbagai macam ya, yaitu mengubah volume dari reaktor atau menaikkan suhunya seperti itu. Misalkan suhunya di sini, kan ini suhunya tetap ya. Misalkan saya naikkan menjadi 120 gitu ya tadi. Nah, di sini kita cek reaksinya, sudah naik menjadi 30,40%. Atau kita bisa juga mengubah volume dari reaktornya. Misalkan di sini volumenya saya tambahkan
menjadi 7 meter kubik seperti itu. Oke, kita cek di reaksinya, naik menjadi 36,68. Nah, jadi reaksi tadi itu dia bergantung pada suhu dan volume dari reaktornya seperti itu. Oke. Nah, itu untuk CSTR. Oke, kemudian di sini kita pindah ke yang PFR ya. Ke yang PFR, jadi ini masih sama kayak yang tadi ya, masih sama kayak yang tadi, cuma di sini bisa pindahkan. Nah, PFR isiannya seperti ini. Oke, desainnya kita masukkan inletnya yang tadi. Nah, inletnya ini saya buat sama ya. Jadi caranya ini kita tinggal clone aja sebenarnya, tinggal clone. Ini di blok ya. Di blok, kemudian Anda klik kanan, ada clone selected object ya. Anda klik, nanti keluar hasilnya. Clone-clone-nya tadi, kemudian reaktornya Anda ganti menjadi reaktor PFR seperti itu. Jadi nanti tinggal kita mengganti yang ada di sini aja. Nah, di sini inputannya seperti ini. Oke, nah karena dia beroperasi secara isotermal tadi, maka key-nya di sini wajib diisi ya, wajib diisi key-nya. Kemudian kita pindah ke parameter di sini. Nah, delta P-nya kita memerintahkan HISIS untuk menghitung menggunakan ergon equation. Oke, nah, setelah itu kita masuk ke sini ke reaction set-nya. Ini kita pilih yang set 1 seperti itu. Set 1, kemudian kita pindah ke sizing ya. Sizingnya di sini tadi mintanya panjangnya 4 meter, diameternya setengah. Panjangnya 4 meter, diameternya setengah, seperti itu. Jadi volumenya adalah 0,7845. Kita masuk ke worksheet-nya ya. Tadi mungkin di tempat Anda itu masih kuning seperti ini ya. Nah, maka kita di sini isikan suhu keluarnya kan 305 tadi. 305 ke Kelvin seperti itu. Oke, kita cek di reaksinya itu resultnya berapa. Konversinya juga gede, 0,2244 seperti itu. Nah, cara menaikkannya itu sama seperti di CSTR, kita bisa mengubah suhu atau mengubah volume. Coba kita ubah suhunya, kita jadikan 120 Celcius. Oke, kita cek di sini resultnya dia naik jadi 16,48. Oke. Nah, kalau kita bisa mau naikkan lagi gampang, kita bisa naikkan suhunya atau ngubah volumenya. Coba sekarang kita ubah volumenya. Kan volumenya saya jadikan 8 meter kubik di sini. Oke, kita cek di reaksinya, dia naik menjadi 25,74 seperti itu. Oke, nah itu untuk reaksi yang menggunakan data kinetika, kita simulasikan menggunakan reaktor CSTR maupun PFR seperti itu. Mungkin sekian untuk tutorial reaktor kinetik. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk simulasi alat separasi seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.